seorang tua yang tak mati-mati. Ini di bawah aja, nggak kelihatan mukanya si anjing-anjing ini. Gua break, nggak apa-apa udah. Bocor jangan. Gini aja di frame. Ah ya gini ya, si Josh. Siap, monggo ingkang diwiwiti Mas Pupuk. Diwiwiti sesaran ini. Setunggal kali tiga. Sakit dan mati, semoga saja tersakiti Gusti, karena terang setelah susah pasti akan datang senang. Setelah susah datang senang, setelah susah datang senang. Dan sekiranya bisa tundalah bala barang sebentar, selama pentas ini digelar, selama acara ini digelar. Al-Kisah Aji Saka dan dua orang ajudannya pergi untuk mengalahkan raksasa. Satu ajudan ikut berangkat dan satu ajudan lagi tinggal untuk menjaga pusaka. Kepada ajudan yang tinggal, Aji Saka berpesan untuk tidak memberikan pusaka kepada siapa saja kecuali Aji Saka sendiri. Tapi siapa sangka di Palagan sana sang raksasa yang dihadapi terlalu perkasa untuk dikalahkan Aji Saka dan satu ajudannya. Kemudian Aji Saka mengutus sang ajudan yang pergi bersamanya untuk mengambil pusaka. Tapi sang ajudan yang menjaga pusaka tetap setia kepada perintah Aji Saka untuk tidak memberikan pusaka kepada orang selain Aji Saka. Sang ajudan yang diperintah mengambil pusaka juga setia kepada perintah Aji Saka untuk mengambil pusaka untuk diantar ke Aji Saka. Terjadilah dua ajudan saling menumpahkan darah karena tunduk kepada perintah. Keduanya mati, keduanya mati, keduanya mati. Dan cerita ini menjadi asal mula Hana Caraka, asal mula aksara, asal mula huruf. Jadi mengertilah jika asal mula aksara adalah salah paham, asal mula aksara adalah salah paham. Jangan terlalu percaya kepada aksara, jangan terlalu percaya kepada aksara, jangan terlalu percaya kepada tulisan, jangan terlalu percaya kepada tulisan. Tidak seperti kitab suci diwahyukan kepada orang suci yang buta aksara, sehingga wahyu datang tidak dari aksara, tidak datang dari aksara, tidak datang dari aksara yang penuh dengan
salah paham. Jadi jangan percaya dengan tulisan ini yang merupakan serangkaian aksara, serangkaian kata, kalimat dan salah paham. Dengan menyebut nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Kami berlindung dari godaan setan yang terkutuk, juga dari pembacaan yang buruk. Semoga pembacaan kami selalu terhindar dari melukai. segala puji bagi Tuhan yang merajai seluruh alam. Tiada daya dan upaya kami kecuali dari Tuhan, sebab semuanya, seluruhnya, segala dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. pada bagian paling awal, perihal makna yang selalu dituntut untuk ada pada semua peristiwa, tentang yang putih dan hitam, tentang baik dan benar, tentang musuh dan pahlawan, tentang aku, tentang kamu, tentang segala definisi yang belum final hingga hari ini. Lalu sejak kapan segalanya harus berarti? Sejak kapan semuanya harus dirumuskan dan dibahasakan? Barangkali memanglah nasib dari bahasa yang tidak mengenal keluarga berencana, sehingga sampai sekarang dia terus beranak pinak, berkembang biak menjadi sangat banyak, bahkan terlampau banyak untuk mampu ditampung balai bahasa yang luasnya hanya sebatas tengkorak kepala pusat pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra yang sedang menjabat. Tapi biarlah, yang sudah biarlah sudah. Seperti kata Tuhan dalam kitab sucinya, bahwa hidup di dunia hanya sendau gula belaka. Jadi berbahagialah dengan one, Ciu, one, ciu, ko. Wan ciu ko, ngombe ciu muko, isin yo mas. Wan ciu ko, ngombe ciu muko, isin yo mas. Mula dawa ora iso menggo, mahasiswa ning kok pekok. Isin yo mas. Rama tuku rokok surya, seniman orang gawe karya. Isin yo mas. Numpak jaran ning pertelon, wis pacaran kok urung kelon. Isin yo mas. tuku ciu sak botole, bapak turu ketok Jempole. Isin yo mas. Selamat pagi pemirsa, saya melaporkan dari tempat kejadian perkara kejahatan kebudayaan bernama blokir WA dan Instagram setelah menjadi mantan. Tuduhan kejahatan kebudayaan tersebut dilontarkan oleh Tunggul Ametung yang ken dedesnya pernah diributkan Arok. Tunggul Ametung mengklaim perbuatan blokir-blokiran tersebut mengandung anasir komunisme yang dilarang di RT 4 RW 5. Berita berlanjut ke berita olahraga. Melukis sudah resmi menjadi cabang olahraga setelah rapat yang sangat ketat dan melelahkan digelar oleh Perserikatan Bangsat-Bangsat selama kurang lebih 3 abad. Keputusan tersebut diambil karena melukis butuh stamina yang sangat kuat sampai lukisannya bisa laku di pasaran seni rupa yang bak hutan belantara, penuh intrik politik dan gelutan terus-menerus. Beralih ke berita kriminal, sebuah ide telah dicuri dari kepala seniman yang sering mengurung diri di kamar untuk mendapatkan ilham dari Tuhan. Si seniman melaporkan soal pencurian ide ini ke Dinas Kebudayaan setelah melihat video TikTok yang berisi idenya dengan caption, "Kalau ramai lanjut part 2." Jagat dunia maya sedang digembarkan dengan kabar matinya sebuah kutu di rambut kepala negara. Pasal kutu tersebut dipercaya seluruh warga negara sebagai jimat yang menjadikan kepala negara menjadi bijaksana dan selalu membuat keputusan yang tepat. Bersamaan dengan matinya kutu tersebut, seruan untuk makar sedang menjadi trending di media sosial. Kabarnya seluruh netizen akan melakukan demonstrasi besar-besaran di media sosial untuk menuntut kepala negara segera mencari kutu pengganti. Ikan mujahir tidak punya sumur, jangan dimakan kalau belum besar.
Jangan khawatir, jangan takut. Mari dengarkan lagu barang sebentar. Orang lugu mudah ditipu, tapi hatinya tidak mudah sakit. Ini lagu bukan sebarang lagu. Ini lagu Melancholic Beats. Jangan libatkan polisi di lagu ini. 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 Dan inilah Permulaan yang seharusnya bermula sejak panggung digelar menjadi ruang kuasa bagi yang berdiri di atasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih juga Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang menguasai alam semesta ini. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah hamba memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan hamba kepada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bersama dengan ini, maka terjadilah sesuatu yang memang harus terjadi. Namun karena hari ini semuanya bentuk klaim, maka dengarkanlah potongan lagu ini. 6.666 ayat, tapi matematika kita cacat. 6.666 kalimat, tapi tata bahasa kita sesat. 6.666 ayat, tapi matematika kita cacat. 6.666 kalimat, tapi tata bahasa kita sesat. Lapor bonus demografis dan gila-gilanya. Ini semua terjadi karena mitos banyak anak banyak rezeki. Mitos tersebut mereka ikuti secara buta tanpa tahu sejarahnya. Padahal ungkapan banyak anak banyak rezeki ini adalah prinsip para pekerja tanam paksa dan pekerja rodi. Waktu itu satu-satunya modal adalah tenaga. Sehingga jika memiliki banyak anak, maka modal berupa tenaga juga semakin banyak. Otomatis semakin banyak rezeki yang dimilikinya. Tapi mau bagaimana lagi? Hukum kita adalah hukum positif yang dilaksanakan dengan adil oleh para petugas jujur. Jadi, bonus demografi bukanlah masalah. Lantaran negara ini kaya raya, sebanyak apapun warga yang berada di usia produktif akan mampu diserap oleh lapangan kerja. Terlebih lagi, pendidikan kita sangat gemilang. Pemuda lulusan SMA saja sudah tahu soal sains, seni, budaya, agama, dan sopan santun. Hal-hal yang tidak dimiliki Joko Tingkir. Kenapa Joko Tingkir? Karena Joko Tingkir ngombe dawet, jati pikir marai mumbet. Joko Tingkir tuku kluwek, rasa dipikir orang duwe utek. Rasa dipikir orang duwe utek. Aduh, perempuan binal namanya Anya. Salam kenal semuanya. Hari ini kita akan bicara soal Dalgondes. By the way, udah pada kenal sama Dalgondes belum nih? Jadi, Dalgondes ini adalah mitos, adalah fiksi, adalah sesuatu yang barangkali abstrak. tapi sebagaimana hal yang abstrak, fiksi dan mitos, dia ada secara politis. Dan Dalgondes ini secara politis lahir dari ketiaktiran yang bersetubuh dengan keringat jelata. Dia besar di bawah pelang-pelang iklan raksasa dan baliho calon presiden. Padahal waktu pemilunya masih sangat lama.
Dalgondes menjalani masa dewasanya di tulisan ini. Tulisan yang sepi dari estetika yang ada di rezim sastra akhir pekan khas koran-koran. Lalu Dalgondes mati dengan nisan buku pelajaran agama yang isinya hanya haram halal saja. Mari kita sejenak menundukkan kepala untuk berbelasungkawa atas hidup Dalgondes yang singkat. Hidup yang hanya sekedar hampir dalam tulisan tidak penting ini. Padahal Budi Hardiman sudah menjelaskan perkataan Paul Rico. Le simbole done epengse, yang artinya simbol mengisyaratkan. Budi Hardiman menjelaskan seperti ini. Memahami teks bukan hanya memahami makna yang terkandung dalam teks itu, melainkan juga lewat teks itu merefleksikan makna hidup kita. Karena teks mengacu kepada kehidupan, kepada dunia di luar teks itu. Lalu, kehidupan mana yang dibawa Dalgondes? Atau barangkali teks ini saja yang terlalu berjarak dari kehidupan. Sehingga Dalgondes seolah-olah terasa mengambang. Tidak berpijak pada realitas apa saja. Sembarangan. Awur-awuran, Menyalahi konvensi. Murtad dari budaya adiluhum. tulisan sampah. Karya seni sampah. Lihatlah pada karya Adiluhung semacam sinetron azab Indonesia. Tapi kamu siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Baby boomer kah? Milenial kah? Generasi Z kah? Ataukah alpha? Tidak usah mencampuri urusan petugas sensus. Tidak usah terlalu rajin mendiagnosa diri sendiri sakit jiwa hanya karena membaca tulisan di dunia maya. Nah, tidak usah sok merasa golongan ini atau golongan itu, kaum ini atau kaum itu. Tidak usah sok merasa teraniaya lantaran orang lain berkata sesuatu yang kau tidak mau dengar atau kau tidak mau tahu. Tidak usah percaya dengan tulisan ini. Aso, Lo, aso, aso, aso. Selamat malam. Apakah hari ini Anda bangun dengan semangat yang menyengat? Persis seperti cinta Rama kepada Sinta. Saking menyengatnya, cinta Rama sampai membuat dua negara berperang. Tapi setelah Sinta kembali, Rama malah menyuruh Sinta terjun ke api untuk menunjukkan kalau dia masih suci. Atau cerita cinta segitiga Rega, istri Rega dan istri tetangganya. Jadi mulanya Rega tidak menaruh perhatian sama sekali terhadap istri tetangganya. Bahkan bisa dibilang si Rega ini tidak tertarik kepada istri manapun selain istri miliknya. Tapi suatu hari istri tetangganya mampir ke rumah Rega tanpa babi bu. Istri tetangganya itu langsung marah-marah. Katanya akhir-akhir ini dia sulit tidur. Makan apa saja rasanya kurang berselera. Karaokean pakai lagu Happy Asmara juga tidak lagi mendatangkan kebahagiaan kepada dirinya. Rega pun heran. Dia mau menyela cerita istri tetangganya yang panjang dan tidak jelas itu. Tapi ketika Rega mengacungkan tangan, istri tetangganya langsung berteriak kencang-kencang. Ini semua karenamu. Kamu tega bertelanjang dada waktu menjemur pakaian di jemuran depan rumahmu. Pas ketika itu aku melihat bulu ketiakmu. Bulu ketiak. Nah, sejak itu pula pikiranku tidak bisa melepas dari bulu itu. Dan karenanya kamu harus bertanggung jawab, Rega. Nikahi aku. Tidak jauh berbeda dengan cerita dua sejoli yang bertemu tanpa sengaja di sebuah konser Armada Band. Si laki-laki adalah anak pang yang rela nonton konser Armada demi memenuhi nazarnya. Dia bernazar kalau orang tuanya mengizinkan dia menjadi pang, dia akan menonton konser Armada. Sedangkan si perempuan adalah fans Armada garis keras sejak SD kelas 5. Awalnya si perempuan melihat si laki-laki pang di konser dengan sedikit curiga. Kecurigaan tersebut akhirnya berubah jadi marah setelah si laki-laki mengacukan jari tengah ke arah panggung. Tanpa basa-basi si perempuan langsung melompat ke arah si laki-laki. Namun apa lacur, pukulan si perempuan ternyata meleset. Justru bibir si perempuan yang mendarat di pipi si laki-laki. Sejak saat itu pula muncullah cinta di antara mereka.
Dan selang 3 hari mereka sudah berpacaran setelah 1 malam menginap di Hotel Melati. Atau kisah tentang seorang tua yang mencintai televisi setengah mati. Setiap harinya dia habiskan waktu 22 jam untuk mencintai televisi. 2 jam sisanya dia gunakan untuk mencintai dirinya sendiri. Tidak ada waktu untuk tidur dan makan, sebab tidur dan makan hanyalah sarana menuju kematian bagi tubuh yang gampang rusak terkena lemak, zat gula dan ekstasi. Seorang tua ini memang tak mati-mati, tapi sejarah baginya hanyalah sebatas episode-episode sinetron yang semakin lama semakin subtil lantaran membicarakan terlalu banyak hal. Siapa yang membutuhkan imajinasi kalau kita sudah punya televisi? Siapa yang membutuhkan imajinasi kalau kita sudah punya televisi? Siapa yang membutuhkan imajinasi kalau kita sudah punya televisi? Brek rakyat gunung kamping ambrol, susu mentak-mentak bokong gede ya. Brek rakyat gunung kamping ambrol, susu mentak-mentak bokong gede ya. Brek rakyat gunung kamping ambrol, susu mentak-mentak bokong gede ya. Dayoe teko, yo beber no kloso, klosone bedah, yo tambah lencadah, jatahe mambu, yo pakak no asu, asune mati, yo buat ning kali, kaline banjir.